warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiah dari kelas Prodi Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah menjelaskan dan membimbing kami dalam semester ini. Tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka. Menulis merupakan rangkaian kegiatan yang kompleks dalam suatu pembelajaran. Dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah menulis. Ilmu yang didapatkan oleh seseorang harus dikembangkan dan diamalkan ke orang lain hingga menjadi suatu yang bermanfaat. Karya tulis berupa pengetahuan yang dihasilkan oleh para cendekiawan dan lazim disebut dengan karya ilmiah. Menulis karya ilmiah adalah menulis usulan-usulan atau ide-ide yang benar dan berupa pernyataan-pernyataan tentang fakta atau kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari fakta agam dalam hikmat. Dalam penulisan karya ilmiah, membutuhkan referensi atau buku rujukan yang terkait oleh tulisan yang dibuatnya. Oleh karena itu, diperlukan penulisan daftar pustaka atau biografi. Penggunaan pendapat orang sebagai sumber dari sebuah tulisan perlu dicatat dengan baik melalui daftar pustaka tersebut. Daftar pustaka adalah referensi atau rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka secara umum sebagai berikut. Yang pertama, daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet A, B, C, dan seterusnya, dibuat berturut-turut dari atas ke bawah tanpa menggunakan tanda hubung dan sebagainya. Yang kedua, penulisan sumber dapat menggunakan berbagai sumber, yakni dapat berdasarkan buku, artikel, koran, majalah, internet, skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Daftar pustaka berdasarkan sumber buku. Yang pertama, penulisan nama pengarang dibalik. Nama belakang menjadi di depan dengan dibubuhi tanda koma, tanpa menggunakan gelar akademik dan diakhiri dengan tanda titik. Jika nama pengarang lebih dari 2 orang, maka menggunakan singkatan DKK. Seperti contoh, Dr. Henry Guntur Tarigan. Cukup ditulis menjadi Tarigan, Henry Guntur. Nama pengarang 2 atau 3 orang dituliskan semuanya, namun hanya nama pengarang pertama yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua dan ketiga tidak berubah. Seperti contoh, Dr. Randus Abdur Cair, Muhammad Attar Semi, dan Dr. Henry Guntur Tarigan. Cukup ditulis menjadi Cair, Abdul, Muhammad Attar Semi, dan Henry Guntur Tarigan. Yang kedua, menuliskan tahun penerbitan diikuti dengan tanda titik. Yang ketiga, menuliskan judul buku dengan diberi garis bawah atau ditulis miring dan diakhiri tanda titik. Yang keempat, menuliskan kota terbit atau penerbitan itu berasal dan diikuti tanda titik 2. Yang kelima, penulisan kota terbit diikuti dengan asal penerbit atau percetakan dan diakhiri tanda titik. Yang keenam, jika penulisan daftar pustaka tidak mencukupi dalam satu baris, maka dilanjutkan di baris selanjutnya.
dengan tulisan menjorok ke dalam. Secara keseluruhan, penulisan daftar pustaka akan tampak seperti berikut ini. Agam, Rameli, 2009, menulis karya ilmiah, huruf miring, Yogyakarta, 2, Familia Pustaka Keluarga, Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Yang pertama, penulisan daftar pustaka dari web, yaitu penulisan daftar pustaka berdasarkan e-book yang berasal dari internet. Pertama, tuliskan nama. Kedua, tahun buku atau tahun tulisan dan dibuat dalam tanda kurung. Ketiga, tulis judul buku atau judul tulisan, diakhiri dengan tanda titik. Keempat, tulis alamat website dan gunakan kata diakses pada. Kelima, tanggal pengambilan sumber internet, seperti contoh Mariana, D dan Pascarina, C.2005, peningkatan alokasi APBD penghubung membiayai sektor pendidikan, http://www.pikiranpenghubungrakyat.com, diakses pada tanggal 10 November 2010 pukul 20 WIB. Yang kedua, penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber artikel. Sumber dari artikel dapat digunakan sebagai sumber dari karya tulis ilmiah. Penulisan nama penulis, tahun pembuatan artikel, judul artikel, dan asal artikel tersebut. Seperti contoh, Baikuni, 1990, tanda kutip, masalah penguasaan teknologi, tanda kutip, makalah Simposium Nasional, Cendekiawan Muslim, Malang, 2, Unibrau. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber majalah atau koran. Penggunaan sumber karya ilmiah dapat bersumber dari majalah atau koran. Adapun penulisannya tidak berbeda dengan penulisan sumber lainnya. Dalam penggunaan sumber majalah atau koran, ditambahkan keterangan tanggal, bulan, dan tahun sumber tersebut dibuat. Sebagai contoh, Pigi, Nelson, tanda kutip, radiasi elektromagnetik, ponsel, tanda kutip, raket Bengkulu, huruf miring, 10 November 1994, HLM, 30-31. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber skripsi, tesis, atau disertasi. Seperti contoh, penggunaan sumber dari skripsi, tesis. Prabowo, Eko, 2004, pembuatan software pembelajaran multimedia interaktif pada pokok bahasan, materi dan perubahannya, huruf miring, skripsi pada jurusan pendidikan kimia, UPI Bandung, 2, tidak diterbitkan. Penulisan daftar pustaka berdasarkan sumber jurnal. Seperti contoh, Jamet, R, Goilit, B, Muhammad, Renger, 1996, Study of Current Dynamics of Soils from a Fossil penghubung Oxycool Sequence in Tahiti, French Polynesia, using the test mineral technique, Guederma, 73,107-124. Penulisan daftar pustaka tidaklah sulit. Yang terpenting adalah kita mengetahui letak dari susunan penulisannya. Kemudian, nama pengarangnya pastinya dibalik tanpa gelar.
Demikianlah yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya yang telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.